Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu menghasilkan bahan kertas setengah jadi yang banyaknya mengikuti bentuk aljabar 2x dikurang 5. Kemudian dilanjutkan tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan bahan kertas yang banyaknya mengikuti bentuk aljabar x kuadrat ditambah 6, dengan x merupakan banyak bahan yang akan diproses menggunakan mesin. Tentukan banyak bahan kertas yang dihasilkan. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi sebanyak 10 ton. Penyelesaian untuk permasalahan ini bisa kita gambarkan. Jadi ini ada kayu ini akan diolah menjadi kertas. Untuk mengolah menjadi kertas, nah kayu ini dimisalkan dengan X. Untuk diolah menjadi kertas, dia melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu. Nah, hasil pengolahannya, jadi berapa banyak kayu yang diproses nanti akan menghasilkan bahan setengah jadi. Itu seberapa besar, itu banyaknya mengikuti 2x dikurang 5. Jadi kalau kayunya 2x, jadi nanti dua kalinya kemudian dikurangi 5. Kemudian setelah bahan setengah jadi ini jadi, kemudian dia masuk ke proses tahap kedua menggunakan mesin 2. Nanti hasil akhirnya yang berupa kertas banyaknya mengikuti pola yaitu x kuadrat ditambah 6. Jadi misalkan tadi kayunya itu ada 10 ton kayu ini setelah mengikuti pemrosesan tahap 1, nanti berarti banyaknya bahan setengah jadi yang dihasilkan adalah 2 dikali 10 dikurangi 5. 20 dikurangi 5 itu 15 ton. Kemudian dari 15 ton ini dia mengikuti tahap kedua, berarti nanti banyaknya kertas yang dihasilkan adalah x kuadrat tambah 6. Nah ini x nya, nah tadi kan yang diolah dari setengah jadi tadi setengah jadinya 15, berarti x nya diganti 15 kuadrat ditambah 6, 225 tambah 6 berarti 231 ton. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai peristiwa atau kejadian yang seperti ini. Jadi suatu pengolahan produk melewati beberapa proses atau sebuah kejadian itu melewati beberapa proses. Nah, kejadian atau pemrosesan ini bisa kita selesaikan dengan bantuan matematika, yaitu pada materi yang namanya komposisi fungsi. Jadi secara umum misalkan ini, kalau kemarin kita sudah membahas fungsi f, fungsi g, seperti fungsi f itu memasangkan a ke b, fungsi g memasangkan b ke c. Nah, di sini ada fungsi h. Fungsi h itu diperoleh dari fungsi f dilanjutkan fungsi g. Jika digabung maka seperti ini. F lalu dilanjutkan g. Atau jika kita melihat awal dan akhirnya, jadi dari A nanti diolah melalui proses H itu menjadi C. Jadi awalnya tadi A itu nanti dipasang dengan 1 dengan 4, 2 dengan 7, dan 3 dengan 7 juga. Nah, fungsi H disebut fungsi komposisi, yaitu fungsi lanjutan, yaitu dari fungsi F dilanjutkan fungsi G. Penulisannya tadi kan F lalu G, dibalik G bundaran F. Ini agak kurang jelas ya, untuk memperjelas G bundaran itu ya bundaran kecil G bundaran F, atau bisa kalian lihat di buku diktat kalian bagaimana penulisannya. Nah, misalkan tadi ini tentukan hasil komposisi fungsi berikut. Jadi tadi ya, kalau F bundaran G ditulisnya G bundaran F, jadi dibalik. Maka untuk pengerjaannya juga dari belakang. Jadi kalau G bundaran F 1, maksudnya 1 itu
oleh fungsi f dilanjutkan fungsi g itu pasangannya berapa. Nah, kita lihat tadi, kita ke fungsi ini, atau boleh juga ini hasil akhirnya. F atau dari sini fungsi 1 oleh fungsi F dipasangkan dengan A, lalu oleh fungsi G dipasangkan dengan 4, atau 1 itu pasangannya 4. Kemudian yang kedua, 3 oleh G bundaran F itu pasangannya berapa? 3 dipasangkan oleh F, 3 itu dengan D, lalu oleh G pasangannya 3. Jadi G bundaran F 3 itu 3. Kemudian yang terakhir G bundaran F2, jadi 2 oleh F jadi dipasangkan dengan C, lalu C dipasangkan dengan 7, pasangannya juga 7. Secara umum, jadi misalkan ini ada fungsi f itu memasangkan A ke B, atau X itu dipasangkan dengan Fx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi G. Nah, Fx itu dipasangkan dengan Gx. Jadi kalau langsung dari A ke C itu ya, itu bisa ditulis G bundaran F, artinya fungsi F dilanjutkan oleh fungsi G. Dia merupakan pasangan X oleh fungsi F. Nah, ini pasangan X oleh fungsi F, berarti sini ditulis dia sama dengan Fx. Z merupakan pasangan Y oleh fungsi G. Nah, oleh fungsi G, Y itu dipasangkan dengan Z atau Z G. Karena Y sama dengan Fx, maka Z itu GY, G Fx. Jadi Z itu adalah pemasangan X oleh F dan G, atau Z itu adalah G pemasangan, ini bahasanya di belakang, Z itu pemasangan X oleh F, lalu pasangannya X tadi, si Y tadi dipasangkan dengan G, hasilnya Z. Jadi dapat disebutkan kalau G bundaran F yaitu artinya fungsi F dilanjutkan fungsi G. Jadi G bundaran Fx itu nanti ditulis G Fx. Kemudian kalau E bundaran G berarti fungsi G dilanjutkan fungsi F, ditulisnya E bundaran Gx, atau tulis F Gx. X dipasangkan oleh G lalu dipasangkan oleh F. Nah, saya rasa untuk soal cerita itu kalian bisa langsung tadi ya menghitung, boleh dengan logika, boleh ya dengan logika itu ya, atau mengikuti alur ceritanya. Nah, biasanya yang akan dipelajari adalah komposisi fungsi aljabar, jadi lanjutan atau gabungan fungsi dalam bentuk aljabar atau X dalam bentuk X. Nah, misalkan nih, diketahui Fx itu 2x min 1 dan Gx x plus 5. Tentukan E bundaran G dan G bundaran Fx. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, tadi pertama kita untuk E bundaran Gx Fgx. Fgx F bundaran Gx itu tadi menjadi Fgx. Jadi bundarannya kita ganti dengan tanda kurung. Kemudian tadi Gx itu kan dari belakang. Nah, Gx tadi Gx-nya itu berapa? Gx-nya adalah x plus 5. Maka Gx di sini kita ganti x plus 5. Jadi Fx plus 5. Nah, tadi Fx itu berapa? Nah, kita punyanya apa? Fx ya. Kita punyanya Fx. Nah, di sini Fx plus 5. Kalau di sini Fx, di sini x. Jadi kalau di sini Fx plus 5, maka x di sini diganti x plus 5, jadinya 2 kali x plus 5 dikurangi 1. Lalu ini ada kurang, berarti 2 kali x, 2x, 2 kali 5 10. 2x plus 10 dikurangi 1, berarti 2x plus 9. Oke, begitu. Nah, semoga sudah ada gambaran.
Kita coba untuk yang satunya, G bundaran Fx. G bundaran Fx berarti G Fx, berarti kita bekerja dari belakang X, lalu kita Fx. Berarti kita lihat Fx. Fx nya berapa? Berarti Fx ini diganti dengan 2x min 1, berarti menjadi G 2x min 1. Nah, tadi kita punya apa? Punya Gx. Gx itu x plus 5. Kalau di dalam kurung itu x, di sini x. Nah, ini di dalam kurung 2x min 1. Maka x di sini diganti 2x min 1 ya. Karena sini Gx, sini x. Sini G 2x min 1 berarti x-nya diganti. Nah, tadi Gx Gx itu x plus 5. Nah, kan ini kan 2x min 1. Nah, di sini Gx, maka di sini x, maka sama. Kalau di sini x, ini x plus 1, berarti ini 2x min 1, berarti di sini 2x min 1. Lalu kita buka tanda kurungnya. Berarti 2x min 1 tambah 5 plus 4. Jadi G bundaran Fx nya 2x plus 4. Sudah semakin paham ya? Oke, itu untuk komposisi fungsi. Kemudian kalau nilai komposisi fungsi, bagaimana kalau x nya itu sudah berupa angka? Misalkan Fx 2x dan Gx x plus 1. Tentukan nilai fungsi bundaran Gx untuk x sama dengan 2. Jadi x nya sudah diganti 2. Kita cara mudahnya saja, bundaran Gx, x nya sudah diganti 2, berarti bundarannya kita ganti dengan tanda kurung. Berarti kita bekerja dari belakang, dari 2 dimasukkan ke Gx. Ini kalau Gx, berarti kalau G2 berarti kalau sini x, berarti sini x, berarti kalau G2 berarti x nya diganti 2, jadinya F2 plus 1. 2 tambah 1 berapa? 3. F3 berarti kita masuk ke F3. Kalau Fx di sini x, berarti kalau x nya di sini kan 3, berarti x nya diganti 3. Fx itu 2 x. Nah, ini F3, berarti kalau F3 pas ini 3, berarti ya 3 tinggal 2, x nya diganti 3. Kalau dijejer itu artinya dikali, maka 2 kali 3 hasilnya 6. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini tentang komposisi fungsi. Tadi kita sudah pelajari tentang penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti penyelesaiannya kalian langsung saja mengikuti alur ceritanya. Kemudian bagaimana tadi mengkomposisikan fungsi F bundaran Gx untuk fungsi bentuk aljabar, dan yang terakhir tentang nilai komposisi. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.